Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sahbihi wa barik wa sallim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih terus berikan nikmat kepada kita yang tak terhingga, masih kita diberikan kehidupan, umur yang panjang, kesehatan, juga kesempatan. Juga Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat yang paling berharga tentunya. Ya, yang dengan nikmat iman Islam ini kita bisa bahagia selamat di dunia, dan nikmat iman Islam juga kita bisa bahagia selamat di akhirat. Mudah-mudahan kita senantiasa dijadikan Allah hamba yang beriman sampai akhir hayat kita. Mudah-mudahan saat kita dipanggil, kita dipanggil dalam kan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita semua Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga beliau, sahabat-sahabatnya, serta umat yang setia mengikuti jejak langkahnya hingga hari kiamat. Mudah-mudahan kita semua istiqomah mengikuti sunnah beliau semaksimal yang kita bisa. Mudah-mudahan di hari kiamat kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapat syafaat dari beliau dan bisa masuk dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang kembali kita pada kajian tentang sholat. Perbaiki sholatmu, episode perbaiki sholatmu, maka pasti Allah akan perbaiki hidupmu di dunia dan di akhirat. Sekarang kita masuk kepada episode yang keempat. Bagi yang baru bergabung, ya, silahkan nanti untuk menambah pengetahuan biar dari awal. Silakan lihat episode-episode sebelumnya. Ya, ini karena kajian kita ini menyambung, mudah-mudahan bisa nanti sampai 15 atau sampai 20 episode insyaallah. Ya, jadi pada episode kali ini kita masuk kepada manfaat sholat. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas mengapa orang banyak yang malas sholat. Ya, atau kalaupun sholat kurang semangat, malas-malasan, ya, dikerjakan dengan asal-asalan, itu karena di samping yang pertama mereka belum tahu tujuan sholat atau tidak tahu tujuan sholat, nggak paham tujuan sholat. Nah, bagaimana dan seperti apa tujuan sholat, mengapa kita sholat, itu sudah pada pertemuan episode ketiga sebelumnya kita sudah bahas. Sekarang kita juga belajar tentang manfaatnya. Kalau kita sudah merasakan manfaat sholat atau kita tahu manfaat sholat, pasti kita akan semangat mengerjakan sholat itu. Karena kita tahu manfaatnya. Sholat ini banyak sekali manfaatnya. Mengapa Allah wajibkan sholat ini kepada kita? Bukan semata-mata kewajiban, karena sholat itu banyak sekali manfaatnya. Tidak ada satupun perintah Allah ya, yang Allah perintahkan kita untuk mengerjakannya, kecuali pasti perintah itu untuk kebaikan kita. Baik kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat. Ya, baik manfaat lahir maupun manfaat batin. Jadi begitu. Sebaliknya juga tidak ada sesuatu pun yang dilarang oleh Allah kita untuk meninggalkannya, kecuali pasti sesuatu yang dilarang itu sangat besar mudaratnya, kerusakannya bagi kita. Baik kerusakan dunia maupun kerusakan akhirat, baik kerusakan lahir maupun kerusakan batin. Ya. Jadi kewajiban yang Allah berikan kepada kita itu bukan untuk kepentingan Allah. Allah tidak mendapat keuntungan dari kewajiban-kewajiban ibadah-ibadah kita. Nggak ada, Allah tidak mendapat keuntungan. Justru yang mendapat keuntungan dari ibadah-ibadah itu, perintah-perintah itu adalah kita sebagai manusia. Ya. Maka dalam Al-Qur'an dikatakan, ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah wallahu ghaniyun hamid. Ya, wahai manusia, kalian itu sangat butuh kepada Allah, kalianlah yang mendapat keuntungan dari segala hal yang Allah berikan kepada kalian, kewajiban-kewajiban maupun larangan-larangan yang kalian harus tinggalkan, itu semua keuntungan kalian. Kalian butuh kepada Allah, butuh kepada syariatnya, butuh kepada aturannya. Wallahu ghaniyyun hamid. Dan Allah itu maha kaya. Tidak butuh kita. Jadi ghaniyun itu artinya tidak butuh hambanya. Tidak butuh alam semesta ini. Ghaniyun 'anil alamin. Allah itu tidak butuh alam semesta ini. Dan dia juga maha terpuji. Jadi yang butuh itu adalah kita. Kita yang butuh Allah. Jadi begitu. Ya, seluruh makhluk beribadah, taat, beriman kepada Allah, tidak bertambah kekuasaan dan kemuliaan Allah.
Ya. Di seluruh makhluk pun ingkar, kafir kepada Allah, tidak berkurang kekuasaan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Allah tetap Rabbul Alamin. Ya. Ghaniyun Hamid, maha kaya lagi maha terpuji. Nah, balik kita pada kaji kita. Nah, jadi manfaat sholat ini begitu banyak sekali. Baik manfaat yang Allah berikan maupun Nabi berikan melalui wahyunya, baik dari Al-Quran maupun hadis, maupun manfaat yang bisa kita cerna dengan akal kita, dan bahkan penelitian-penelitian sudah dibuktikan dengan penelitian-penelitian ilmiah betapa besarnya manfaat dari ibadah sholat ini. Dan ternyata manfaat syariat yang Allah berikan bukan hanya sholat, puasa, ya, jadi gitu. Dan juga ibadah-ibadah yang lainnya itu ternyata besar sekali, itu sudah diteliti, ya, secara ilmiah, sudah dibuktikan. Karena memang agama kita ini adalah agama ilmiah. Ya, Allah Maha tahu, ya, kebaikan hambanya, jadi bisa diteliti. Nah, kembali kita kepada pelajaran kita ini. Apa saja manfaat sholat itu? Ya, kita bahas dulu manfaat di dunia. Nanti manfaat di akhirat kita bahas pada pertemuan berikut. Sekarang manfaat dunia, biar kita lebih semangat. Jadi kalau kita tahu manfaatnya, kita akan lebih semangat. Ya, walaupun niat kita sholat ini bukan mengambil manfaat itu semua, tapi niatnya untuk yang kita bahas kemarin pada pertemuan sebulan. Ya, niat kita sholat itu mencari ridho Allah, ya, bersyukur supaya dapat pertolongan, mendapat pahala yang besar di sisi Allah, itu niatnya. Adapun manfaat ini adalah otomatis kita dapatkan kalau kita lakukan sholat itu dengan benar. Tapi syaratnya kita mesti mengerjakan sholatnya dengan baik dan benar. Ya, baru kita dapat manfaatnya. Tapi kalau sholatnya nggak benar, sholatnya nggak bagus, ya manfaatnya nggak ada. Selama ini banyak orang yang mungkin malas sholat atau rajin sholat tapi tidak dapat manfaatnya, akhirnya sholatnya menjadi asal-asalan, ya karena dia tidak merasakan manfaat yang banyak, itu karena sholatnya nggak benar, sholatnya nggak bagus. Kalau sholatnya bagus, ya, baik, benar, khusyuk, maka dia akan dapatkan manfaat yang banyak dari sholat itu. Baik di dunia, apalagi di akhirat. Baik lahir dan juga batin. Ya, nah sekarang kita bahas manfaatnya. Apa saja manfaat itu? Sekarang kita bahas manfaat yang dari dalil-dalil dulu, dari dalil-dalil yang Allah sampaikan kepada kita. Yang pertama, ya, manfaat sholat yang Allah berikan kepada kita dari dalil yang pertama apa? Doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa kita dikabul. Jadi kalau sholatnya udah bagus, sholatnya benar, maka doa-doa akan dikabul. Ya seperti pelajaran sebelumnya, sholat itu niatnya supaya ditolong. Kalau sholatnya bagus, sholatnya benar, ya maka sholatnya akan diterima. Ya, jadi kalau sudah sholatnya diterima, sholat itu isinya doa. Maka doa-doanya pun akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya itu, kalau sholatnya diterima, manfaat sholat pun Allah berikan sama kita. Baik di dunia pun akhirat. Ya, doa-doa dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam hadis dikatakan, ya Allah itu baik. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu maha baik, tidak akan menerima amal kecuali amal-amal yang baik. Jadi kalau sholat kita baik, sholat kita diterima, sholat itu isinya doa, maka doa-doa kita akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seluruh doa-doa dalam sholat kita itu akan diterima Allah dan akan dikabulkan. Apa kita minta dalam sholat itu? Apa yang kita minta dalam sholat? Pertama, minta petunjuk, minta bimbingan supaya kita istiqomah di jalan agama ini, akan diberikan kita keistiqomahan, dibimbing kita terus. Ihdinas siratal mustaqim, doa kita itu akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, kita akan dapat nikmat terus seperti Allah berikan nikmat kepada orang-orang terdahulu dari kelompok para nabi, para siddiq, syuhada, orang-orang soleh. Ya, kita dapat nikmat terus. Doa kita dikabul. Apalagi doa-doa kita dalam sholat. Ya, doa duduk di antara dua sujud. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu akan dikabul juga Allah Subhanahu wa taala. Ya, doa minta ampun, maka dosa-dosa kita akan diampunkan. Doa disayang, warhamni, maka Rabbighfirli tadi ampunkan dosaku. Warhamni, disayang oleh Allah. Wajburni, dicukupkan hidup kita. Warfa'ni, diangkat derajat kita. Ya, warzuqni, akan diberi rezeki kita. Wahdini, selalu dibimbing dalam kehidupan kita, menjalani semua masalah-masalah kehidupan, menghadapi masalah-masalah kehidupan, kesulitan kita, akan diberi kemudahan-kemudahan. Ya. Terus apalagi wa'afini, akan selalu diberi kesehatan. Baik kesehatan lahir maupun kesehatan batin, jasmani, ruhani. Jadi begitu, jadi doa-doa dikabul. Jadi semua doa-doa kita, baik di dalam sholat nanti maupun di luar sholat, itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kenapa? Orang yang sholatnya bagus, orang yang sholatnya benar, berarti orang itu sudah dekat dengan Allah. Seperti kita bahas pada pertemuan sebelumnya, orang yang sudah dekat dengan Allah akan dapat ridho Allah. Orang yang dapat ridho Allah pasti apa? Doa-doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik doa untuk kehidupan dunianya maupun untuk kehidupan akhiratnya. Seperti doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikan kebaikan, keberkahan hidup di dunia, ya, wa fil akhirati hasanah. Berikan juga keberkahan, kebaikan, kehidupan di akhirat. Wa qina adzabannar, menjauhkan kami dari api neraka, masukkan dalam surga. Itu doa dikabulkan semuanya. Kalau sholatnya bagus, kalau sholatnya benar. Nah, ini manfaat sholat. Yang pertama, ini manfaat pertama dan utama. Jadi bisa kita rasakan orang yang sholatnya benar, nanti lihat nanti. Mulailah lihat doa-doa kita mulai dikabulkan tuh. Yang saya bilang tadi. Ya. Jadi mulai dikabulkan doa-doa kita. Jadi kalau kita ingin doa kita dikabul, maka perbaiki sholat kita. Lihat nanti manfaatnya, mulai akan diberikan. Makanya Rasulullah itu kalau banyak masalah, pasti sholatnya akan ditambah doa-doanya, minta petunjuk. Makanya banyak kali sholat yang seperti itu. Banyak juga, baik sholat wajib maupun gunakan sholat sunat. Contoh misalnya, sholat minta hujan. Hujan, digunakan sholat. Kita kemarau, pengen minta diturunkan hujan, kalau kemarau yang panjang, ada khusus namanya, doa minta hujan, namanya sholat istisqa, sholat minta hujan. Jadi begitu, sholat istisqa, sholat minta hujan. Ada lagi kalau kita punya hajat tertentu, ya, samping, bukan hajat-hajat yang umum, hajat tertentu, masalah yang lebih khusus, ada namanya sholat hajat. Nah, sholat hajat. Ya. Jadi kita lakukan 2 rakaat untuk sholat hajat. Jadi banyak sekali digunakan sholat ini. Jadi sholat ini, ya, manfaatnya yang the bestnya buat kita saat ini adalah dikabulkan doa-doa kita. Baik untuk kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat. Orang sholatnya benar, sholatnya diterima, doanya diterima, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Maka dibilang dalam Al-Qur'an itu surat 2 ayat 153 dan surat 2 ayat 45, wasta'inu bis-sabri was-shalah, minta tolong sama Allah dengan sabar dan salat. Jadi salat ini sarana kita untuk minta tolong. Maka dalam salat juga, dalam surah Al-Fatihah juga ada, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, kepada Engkau kami ibadah, kepada Engkau kami mohon pertolongan. Nah, pertolongan itu apa? Dalam salatnya kita ungkapkan. Ini manfaat pertama. Jadi kalau kita mau doa-doa kita dikabulkan, baguskan salat kita. Permintaan-permintaan kita, harapan kita dikabulkan, baguskan salat kita. Nah, nanti efeknya apa? Efeknya kalau doa dikabulkan, efeknya, manfaatnya apa? Berarti apa? Setiap kesulitan akan dimudahkan. Efeknya. Setiap masalah akan diberi jalan keluar. Nah, efeknya kalau doa dikabulkan. Apalagi efeknya? Termasuk apa? Rezeki akan dimudahkan. Karena dalam sholat itu kita minta rezeki. Ya. Setiap ada masalah, nanti Allah kasih ilham, Allah kasih petunjuk untuk kita menghadapi masalah itu. Kan dalam sholat itu kita wa'afini juga diminta dimaafkan, juga kita berdoa juga untuk wahdini, beri petunjuk. Wa'afini, beri kesehatan, jasmani, rohani. Jadi efek-efeknya hidup kita diberikan kemudahan-kemudahan. Ya. Kemudahan di sini bukan maksudnya bukan langsung plek itu, enggak, tapi nanti ada aja jalan Allah berikan. Ada aja setiap masalah. Bukan kita enggak ada masalah, ada masalah tapi selalu aja ada jalan kita bisa menyelesaikannya. Ada aja kemudahan Allah kasih petunjuk nanti dalam kehidupan kita. Baik dalam mencari rezeki. Ya, bukan rezekinya banyak tapi mudah cari rezeki itu. Kalau orang lain jungkir balik, banting tulang untuk mendapat rezeki, kita tidak. Tetap kita bekerja, tapi tidak harus juga selalu ada kemudahan, dilapangkan, dimudahkan rezeki itu. Ya, dan selalu rezeki itu rezeki yang baik, yang halal. Kalau orang jungkir balik, kadang-kadang yang haram pun disikat, kita tidak, selalu mendapatkan yang halal. Karena kita minta dalam setiap sholat kita. Itu manfaat yang pertama, dan ini manfaat yang the best. Yang bisa kita rasakan langsung dalam kehidupan kita. Jadi kalau sekarang ini, kalau kita merasa saat ini banyak doa-doa yang belum dikabulkan, banyak permohonan kita yang belum terkabul, mulai sekarang perbaiki sholat kita. Lihat nanti efek-efeknya. Ya, kita akan rasakan nanti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini manfaat yang pertama dan beserta efek-efeknya.
Nah, apalagi manfaat yang kedua? Manfaat kedua, ini juga bisa kita rasakan. Hati kita diberi ketenangan. Ya, orang yang sholatnya benar itu diberi ketenangan hatinya. Ya, ini ayatnya juga ada. Ya, diberi ketenangan hati kita. Dalam Al-Quran dikatakan, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Surat 13, surah Ar-Ra'd ayat 28. Orang-orang yang beriman itu hati mereka akan tenang saat mereka ingat Allah. Ya. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub, ketahuilah dengan berzikir, dengan ingat Allah, maka hati kalian akan tenang. Nah, sholat ini kan sarana berzikir, sarana ingat Allah. Karena inti dari sholat itu adalah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam surat Toha ayat 15-16 Allah mengatakan demikian. Gitu. Wa aqimis shalah lidzikri, kata Allah. Tegakkan salat ya, lidzikri, untuk ingat kepadaku, kata Allah. Jadi inti daripada salat itu adalah zikir. Bahkan salat ini adalah the best zikir. Dalam surat ke-29 Al-Ankabut ayat 45 dikatakan zikir yang paling hebat itu salat. Wala dzikrullahi akbar. Salat itu adalah zikir yang paling akbar. Jadi zikir akbar itu bukan zikir rame-rame, bukan. Zikir akbar itu adalah salat dalam ayat ini. Ya, dalam salat ini apa? Zikir yang hebat itu adalah, zikir akbar itu adalah salat. Di dalam ayat ini. Ya. Jadi gitu, lihat dalam surat 29 Al-Ankabut ayat 45. Yang sebelumnya apa? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguh salat itu akan mencegah perbuatan keji dan munkar. Wala dzikrullah akbar. Dan sungguh ya, salat itu adalah zikir kepada Allah yang maha, yang akbar. Salat itu adalah zikir yang akbar. Nah, jadi balik kita. Jadi Allah akan berikan ketenangan kepada kita. Itu manfaatnya, diberikan ketenangan kepada kita. Jadi hati tenang. Jadi orang kalau udah, ya kan akan dirasakan. Coba deh, kalau sholat kita baik, khusyuk ya, tenang sholat kita. Lihat, setelah sholat itu ada ketenangan hati. Maka mulai sekarang kalau kita sedih, kalau kita takut, kalau kita stres, kalau kita banyak masalah, beban pikiran berat, kita, waduh, ya seolah-olah seperti nggak tahu kita mau. Coba ambil 2 rakaat sholat. Ya, lakukan sholat dengan khusyuk. Baik nanti sholat wajib maupun sholat sunat, sholat kita. Kalau sholat wajib, lakukan dengan tenang. Atau juga kalau waktunya belum sholat wajib, ya kita ambil 2 rakaat sholat sunat, 2 rakaat. Apakah sholat duha, apakah sholat qiyamul lail atau sholat yang lain, kecuali di waktu-waktu yang terlarang ya. Itu hati kita akan tenang. Silahkan amalkan. Tapi sholatnya benar, sholatnya bagus. Gerakan tenang, tartil. Kita bagaimana cara sholat yang benar, yang bagus itu kita bahas pada pertemuan berikutnya. Hati akan tenang. Jadi kalau selama ini banyak orang hatinya tidak tenang, sering stres, sering takut, sering sedih berlebihan, depresi, ya, beban yang berat dalam kehidupan, itu berarti sholatnya belum bagus, belum baik, belum benar, belum khusyuk nanti istilah kita. Jadi perbaiki sholat kita, sholat yang bagus, ingat Allah, hati kita akan. Ini jaminan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tadi yang kita bahas, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Surat 13 ayat 28 itu digabung dengan surat 20 ayat 15 tadi. Digabung dengan surat 29 ayat 45. Hati kita akan tenang. Jadi kalau tidak tenang, kurang tenang, masih kacau pikiran kita, itu berarti sholatnya perbaiki. Berarti belum benar. Baguskan sholat. Insya Allah jaminan Allah. Hati akan tenang. Itu manfaat yang kedua. Hati akan tenang. Nah, manfaat yang ketiga, orang yang sholatnya itu bagus itu, benar itu adalah apa? Hidupnya akan dijaga dari berbagai macam kesalahan. Dibimbing selalu oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari kesalahan, dari dosa-dosa. Maka orang yang sholatnya bagus itu dia akan terhindar dari dosa-dosa yang besar, yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang merusak. Ya, dijaga itu. Dan ini janji Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, orang yang itu manfaatnya. Makanya sholat mengapa diwajibkan oleh Allah kepada kita, supaya dengan sholat ini kalau kita lakukan dengan benar, kita akan terjaga dari perbuatan-perbuatan yang dilarang, perbuatan-perbuatan yang merusak, baik merusak diri kita maupun merusak keluarga kita, merusak agama kita, merusak dunia kita maupun merusak akhirat kita. Dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dibimbing dengan sholatnya akan meluruskan hidup kita.
Sholatnya akan menjaga hidup kita. Maka yang barusan kita bahas tadi surat 29 Al-Ankabut ayat 45. Ya. Dilihat dalam surat ini, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Ya, ini sungguhnya sholat itu. Jadi kalau sholat itu benar, tanha, sholat itu akan mencegah. Ya, tanha ini sholat itu akan mencegah. Orang yang mengerjakannya anil fahsyai, dari perbuatan-perbuatan yang keji, yang buruk, wal mungkar, dan perbuatan-perbuatan yang mungkar, yang nggak benar, yang merusak. Ya jadi begitu. Nah, jadi kalau kita mau terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tidak benar, yang dilarang oleh Allah, yang merusak diri kita, hidup kita, dunia kita, akhirat kita, maka perbaiki sholat kita. Jadi kalau ada orang, jadi kalau ada orang yang tanda petik rajin sholat, tapi hidupnya masih berbuat maksiat, masih berbuat hal-hal yang merusak, hal-hal yang tidak benar, itu menunjukkan bahwa sholatnya belum benar. Jangan dibalik loh. Ya, jangan dibalik. Jadi kita lihat, jadi kalau orang pasti kehidupannya benar. Kalau orang sholat benar, pasti dia akan menjauhkan hal-hal yang merusak. Jadi kalau ada orang yang rajin sholat, tapi hidupnya nggak benar, masih banyak mengerjakan yang dilarang, rajin sholat, masih suka korupsi, rajin sholat, masih suka mabuk, rajin sholat, masih suka nipu orang, rajin sholat, tidak baik sama keluarga, tidak baik sama mertua, tidak baik sama tetangga, tidak baik sama manusia lainnya, rajin sholat, tapi masih bikin kerusakan di muka bumi, ya, rajin sholat, masih bikin zalim, itu menunjukkan sholatnya belum bagus, sholatnya belum benar, walaupun dia rajin sholat. Kalau sholatnya benar, dia akan dijaga. Ini jaminan Allah dalam surat ini. Inna sholata, ya, lihat ayat ini, inna sholata, sesungguhnya sholat itu, jadi sholat, tanha, menjaga, jadi sholat yang menjaga. Jadi sholat itu kalau udah benar, sholat itu akan menjaga kita. Anil fahsyai, dari perbuatan yang fahsya, yang keji, yang buruk, ya, wal mungkar, dan perbuatan-perbuatan yang gak benar. Perbuatan-perbuatan dilarang, perbuatan-perbuatan yang merusak. Ya, jadi begitu. Jadi manfaatnya buat diri kita. Makanya mulai sekarang perbaiki sholat. Maka Rasulullah itu kalau ada orang yang masih berbuat maksiat, Rasulullah bilang perbaiki dulu sholat. Nanti dengan sholat itu akan pelan-pelan, sholat itu akan mencegah perbuatan-perbuatan buruk dari diri kita. Insya Allah, gitu loh. Nah itu yang berikut. Nah yang ketiga, ya. Jadi ini manfaatnya besar sekali. Nah makanya orang yang sudah seperti pasti hidupnya akan benar, begitu. Pantas saja orang yang sholatnya itu akan sukses. Orang seperti akan sukses. Doa dikabul, hati tenang, ya, jauh dari perbuatan yang dilarang, dari yang merusak. Pasti ini orang yang begini pasti hidupnya sukses. Gitu. Pasti hidupnya akan bahagia. Pasti hidup. Kenapa? Kebahagiaan itu kan biasanya gara-gara apa? Hati yang nggak tenang. Orang nggak bahagia itu gara-gara apa? Banyak bikin dosa, banyak bikin salah, hatinya nggak tenang. Coba koruptor tuh, pasti hati hidupnya nggak tenang. Kenapa? Takut salah, takut KPK, takut tangkap polisi. Orang yang salah itu kan pasti nggak tenang, selalu akan. Makanya dalam hadis dikatakan setiap keburukan itu bikin hati kamu tidak tenang. Setiap dosa-dosa itu bikin kamu tidak tenang. Karena dosa-dosa keburukan itu akan, ini kalau ibarat hati itu cermin, ya dia akan bikin noda-noda di hati kita itu bikin kita nggak tenang. Nah makanya dengan sholat, ini semua akan dijaga oleh Allah dari perbuatan-perbuatan yang demikian. Ini boleh tenang. Jadi doa dikabul, hati tenang, jauh dari perbuatan-perbuatan yang merusak, yang dilarang. Orang yang seperti ini 3 saja pasti membuat orang hidup ini akan sukses, bahagia, selamat dunia akhirat. Pasti. Maka jaminan Allah, hayyalas sholah, hayyalal falah. Qad aflahal mu'minun dalam surat 23 ayat 1 dan 2. Beruntunglah, sukseslah orang yang beriman siapa? Alladzina hum fi sholatihim khosyi'un. Orang-orang yang benar sholatnya. Orang-orang yang khusyuk sholatnya. Bagus sholatnya. Jadi gitu. Jadi manfaat yang berikut. 3. Nah manfaat yang keempat. Ya, ini manfaat 3 saja sudah hebat. Apalagi manfaat yang lain. Apalagi manfaat keempat. Orang yang sholatnya bagus itu ya akan dapat manfaat apa lagi? Ya, dalam kehidupan. Kita bicara dalam kehidupan dunia. Kita di dunia dulu, nanti di akhirat lain lagi. Akhirat ya, untuk husnul khotimah dan sebagainya. Itu kita bahas pada pertemuan berikutnya. Jadi manfaat akhirat itu berikut.
Nah, yang keempat apa? Nah, ini kita bahas, ini sudah diteliti oleh para ilmuwan ya. Jadi gitu. Dan kita bisa buktikan ini. Ya, istilahnya apa? Salat ini kan pendidikan dari Allah Subhanahu. Salat itu adalah pendidikan, sarana Allah mendidik kita. Karena ini pendidikan manfaatnya banyak sekali. Salat itu sarana pendidikan. Kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita akan bahas pada yang keempat ini. Ya, jadi karena ini pendidikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang kalau salatnya bagus, jadi di apa saja? Banyak sekali. Makanya pada pertemuan ini kita akan tekankan ya, salat itu akan membuat kita menjadi sehat, jasmani, sehat ruhani. Ya, istilah saya, salat itu akan bikin kita sehat, jasmani maupun ruhani. Sehat lahir maupun batin. Kalau orang sholatnya bagus, insya Allah sehat lahir dan batin. Kita bisa cek satu-satu nanti. Sehat lahir, sehat fisik. Ya, contoh misalnya, ya, kita dididik. Ciri-ciri orang sehat itu apa sih? Ya, dengan sholat kita hidup bersih. Orang bersih itu kan sehat. Ya, wudhu itu bersih, disuruh pakaian bersih, disuruh tempat sholatnya bersih. Ya. Jadi gitu. Pakaian bersih. Ya, wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir dalam surat Al-Mudaththir. Warrujza fahjur. Ya, jadi gitu. Yang buruk-buruk jauhi. Baju kamu tahir. Wa thiyabaka fatahhir. Baju kita dibersihkan. Warrujza fahjur. Ya, dosa-dosa keburukan-keburukan dalam bersihkan. Jadi orang bersih ini insyaallah sehat. Fisiknya bersih, yaitu tadi tahir itu. Dengan wudhu kita bersih, istinja kita, maka sebelum wudhu itu kita istinja pun harus bersih. Maka orang beriman ini, orang yang soleh pasti hidupnya bersih. Orang yang bersih itu bersih lahir, bersih batin, pasti sehat. Lahirnya bersih dengan wudhunya, dengan baju yang bersih, baju yang bagus ketika dia sholat. Jadi orang sholat ini dididik oleh Allah untuk hidup bersih. Orang yang sholat dididik Allah untuk hidup rapi, ya, teratur. Insya Allah sehat. Dari sisi kebersihan akan mendatangkan kesehatan. Ya, jadi gitu. Makanya dalam Islam kebersihan itu bagian dari iman. Ya, jadi itu kesehatan. Apalagi kesehatan. Nah lihat. Dari gerakan-gerakan sholat. Ini gerakan-gerakan sholat ini bikin sehat. Orang yang rajin sholat itu badannya itu sehat. Ya, gerakan-gerakan sholat itu ya dengan sholat coba seluruh sendi-sendi kita bergerak. Seluruh barang kita. Lihat ruku yang lurus itu bikin sehat itu. Jadi kalau ruku kita, kalau sholatnya benar, ruku yang lurus itu kalau ada permasalahan punggung, ya, jadi gitu. Ruku yang sujud itu akan bikin sehat badan kita. Bahkan dalam satu penelitian, ya, orang yang sujud itu, ya, otaknya ini akan selalu fresh. Karena begitu kita sujud, ya, jantung kita berada di atas, kepala kita berada di bawah, itu otak kita ini akan mengalir darah dengan baik karena kita berada dengan sujud. Maka dalam penelitian itu ada penelitian, ya, orang yang sujud itu ada titik-titik tertentu dalam otak kita itu tidak bisa kemasukan darah kecuali kita sedang sujud. Makanya banyak orang yang sering sakit kepala itu, ya, yang orang-orang yang tidak sholat itu sering sakit kepala. Ustaz, kalau ada orang rajin sholat masih suka kepala gimana juga? Itu berarti sujudnya belum benar. Berarti sholatnya belum benar. Coba sujud. Saya itu sekarang kalau udah agak-agak pusing dikit, sujud yang lama lihat. Ya, kalau kita pusing-pusing dikit, ya coba sujud yang lama. Itu darah itu mengalir ke otak dengan baik. Karena darah ini kan membawa makanan, membawa udara, ya. Begitu sujudnya bagus, maka otak kita penuh dengan makanan yang baik, gizi yang baik, dan penuh dengan udara yang bagus. Jadi lebih fresh. Akal itu secara udah dibuktikan dengan penelitian ilmiah, sujud itu. Begitu juga dengan ruku, begitu juga dengan duduk di antara dua sujud. Itu semua adalah gerakan-gerakan kesehatan. Kalau kita lakukan dengan baik. Apalagi sholat subuh, kita berjalan ke masjid, itu jalan di pagi hari, itu membawa mendapat udara, ya, kita berjalan itu juga membuat kesehatan. Ya.
Bahkan dalam satu penelitian juga, sholat malam itu juga akan menjauhkan dari penyakit. Sholat malam itu. Jadi begitu. Nah ini secara kesehatan, jadi sholat ini secara fisik membawa kesehatan. Jadi orang yang nggak sholat ini badannya nggak bergerak, udah malas olahraga, sholat nggak benar. Walaupun sholat ini bukan olahraga ya, tapi ada nilai-nilai olahraganya, ada nilai-nilai aerobiknya yang membuat kita insya Allah akan sehat. Itu secara yang bisa ada juga yang secara, bahkan ada penelitian sekarang secara lebih alam makro lagi, ternyata waktu-waktu sholat itu ternyata waktu-waktu yang memang sangat baik untuk kita sholat. Jadi kalau kita baca alam makro ini kosmos ini, ya, itu ternyata ada waktu-waktu sholat itu, disitulah waktu-waktu yang bagus orang sholat. Jadi orang sholat itu dia secara alam makro dia akan mendapat kebaikan-kebaikan. Ini nggak bisa dirasakan kecuali bagi orang-orang yang sholat. Jadi sholat itu secara fisik itu bisa mendatangkan kesehatan. Ya, jalan darah, getah bening. Itu coba lihat nih, banyak sekali penelitian-penelitian yang mengatakan sholat itu banyak sekali manfaat kesehatannya. Nah termasuk lagi pendidikan berikutnya, orang sholat itu, ini bagi yang sholat khusyuk, itu sholat itu melatih konsentrasi kita. Kalau sholatnya khusyuk, melatih konsentrasi. Melatih daya konsentrasi kita. Dan konsentrasi ini bagian dari kesuksesan hidup. Arti konsentrasi itu dengan sholat yang khusyuk kita latihan fokus pada satu titik. Maka sholat itu kita disuruh melihat tempat sujud, fokus pada satu titik. Melatih supaya pikiran kita tidak terbang kemana-mana. Kita latih pikiran kita fokus pada satu titik yang kita tuju, yaitu satu sholat. Nah, latihan fokus dalam sholat ini, pikiran fokus dalam sholat ini bisa kita bawa keluar sholat. Begitu kita sudah terlatih pikiran fokus, begitu di luar sholat kita bisa fokus terhadap kegiatan-kegiatan dunia kita. Banyak orang yang selama ini tidak sukses belajar tuh karena begitu belajar nggak fokus dia belajar, payah konsentrasi, susah konsentrasi. Ya, jadi pikiran kita fokus kepada urusan dunia kita, tapi hati kita, dan ini latih dalam sholat juga, hati ingat Allah. Nah, dalam kehidupan orang yang sukses itu adalah orang yang pikirannya bisa fokus pada pekerjaan yang sedang dia hadapi, hatinya selalu fokus ingat Allah Subhanahu wa taala. Ini akan sukses orang ini. Ketika dia sekolah belajar, bagi anak-anak sekolah, dia akan mudah fokus dalam belajar. Ketika dia dilatih. Jadi sehari 5 kali kita dilatih Allah untuk fokus dalam sholat. Ini kita bisa bawa dalam kehidupan kita. Fokus dalam bekerja, fokus dalam sekolah, pendidikan, fokus dalam setiap kegiatan, fokus kepada cita-cita kita. Orang yang fokus itu insya Allah akan sukses. Biasanya orang yang nggak sukses itu orang yang nggak fokus, pikiran kemana-mana, ya. Lagi di rumah, ingat di luar rumah, lagi kerja, ingat yang lain, akhirnya nggak fokus, tidak maksimal. Usahanya tidak maksimal, bisnisnya tidak maksimal, kegiatan. Jadi ini sholat ini latihan kita untuk dididik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dididik bersih, dididik sehat, ya, dididik hidup teratur. Dengan sholat ini kita teratur waktu. Ya. Jadi subuh udah teratur waktu. Orang sholat tuh, jadi mulai sekarang jadikan sholat ini menjadi mengatur hidup kita, atur waktu. Dan ternyata bagus buat kesehatan. Bangun subuh itu bagus buat kesehatan. Karena subuh itu sebenarnya jantung kita butuh berdegup kencang, butuh aktivitas. Jadi orang yang nggak mau sholat subuh itu berarti jantungnya lemah nanti. Orang yang rajin sholat subuh, jantungnya bergerak. Jadi bangun pagi itu dia sudah aktivitas jantungnya. Jadi begitu. Jadi banyak sekali penelitian-penelitian menunjukkan sholat lebih kesehatan. Ya, dilatih bersih, dilatih teratur, ya, dilatih kita hidup sehat dengan sholat kita itu. Termasuk juga yang keempatnya kita dilatih untuk fokus kita. Ya, masih banyak manfaat-manfaat lain-lain. Ya, terutama nanti manfaat yang bersifat batiniah, ya, bersifat akhirat. Nah, itu insya Allah kita bahas pada pertemuan berikutnya. Jadi kalau kita tahu betapa besarnya manfaat sholat ini, insya Allah kita tidak akan main-main sholat kita. Kalau tahu manfaatnya, hebatnya sholat ini dalam kehidupan kita, pasti kita akan perbaiki sholat kita. Maka pantaslah perbaiki sholatmu, pasti Allah akan perbaiki hidupmu, baik di dunia maupun di akhirat. Insya Allah. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Silahkan amalkan. Mulai sekarang amalkan ya. Sholat ya. Wudhu yang bersih, wudhu yang tenang, ruku, sujud dengan tertib, waktunya cukup. Itu akan beri kesehatan kepada kita. Mulai latihan kekhusyuan, fokus, latihan mengatur pikiran kita. Itu akan. Nah, bagaimana lebih detailnya
itu kita akan bahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya, insya Allah. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Silahkan ikuti terus kajian ini. Ya, insya Allah bisa kita amalkan dengan mudah untuk kehidupan kita, kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita baca hamdalah. Kita berdoa terus kepada Allah supaya kita diberi kekuatan untuk bisa mengamalkan ini dengan baik. Ya, mudah-mudahan kita dapat manfaatnya di dunia dan akhirat, insya Allah. Kita tutup dengan baca hamdalah, hamdal alamin, dan doa penutup majelis. Subhanahamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.